Halo sahabat-sahabat Dema Hendrik sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Senang kembali menjumpai teman-teman sekalian pada saat ini. Ya, doa dan harapan saya teman-teman selalu dalam keadaan yang baik dan sehat senantiasa. Ya. Nah, seperti pada judul ini ya, P Network akhirnya scam. Ya, loh kok bisa ya Bang Dema? Ya, saya menggunakan tanda tanya ya rekan-rekan. Kenapa? Karena saya ingin menanggapi haters detik-detik menjelang ada informasi untuk open minded, maka haters juga menggunakan segala upaya untuk membuat gaduh ya, menyebarkan berita-berita negatif. Bahkan rekan-rekan kalau di grup itu dia buat rundownnya, apa namanya, hitungan mundur ya saudara ya, untuk di mana eh, Pi Network ini akan open minded. Lalu menulis satu postingan-postingan ya, dan juga mengkaitkan dengan Kang Rangga, Sunda Empire ya, yang dikatakan halo. Ada juga yang berkomentar di video saya dikatakan gini, waduh, apakah Anda sudah jadi sultan dari gratisan? Belum ya? Wek, 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 wek. Kalau belum, besok saya angkat jadi Raja Sunda Empire ya. Jadi kita diketawai saudara. Oke? Nah, jadi saya akan menanggapi mereka ya. Memang saudara-saudaraku ya, atau khususnya para haters, saya eh, belum sultan dari main gratisan. Tetapi perlu juga saya sampaikan bahwa kalau Anda beranggapan bahwa main gratisan itu tidak ada yang nyata, salah juga. Karena ini adalah era digital. Saya kalau memperlihatkan kepada teman-teman beberapa sumber saya dari main gratisan di era digital, ya. Kalau Anda berbicara tentang gratisan ya, maka mungkin Anda beranggapan bahwa terkesan agak-agak sedikit sombong ya. Walaupun saya punya channel ini bisa mereview itu, tetapi saya tidak mau memperlihatkan kepada rekan-rekan sekalian ya. Jadi apa yang kita harapkan di Pi Network ini sesuatu perubahan yang bisa mengubah kita. Ya, kita punya harapan, ya, kita punya harapan-harapan. Makanya ketika itu akan terrealisasi, maka para kaum penyinyir ini akan kaget. Mungkin mereka tidak percaya dengan adanya era digital, mungkin mereka tidak percaya dengan adanya koin atau token, ya. Tadi saya memperlihatkan kepada rekan-rekan sekalian di mana saya menarik dari token saya, dari gratisan, ya. Gratisan. Landing di Indodax, kemudian saya menarik di rekening. Hari ini landing. Kemarin landing juga main gratisan dari media sosial. Ya, saat ini menanti lagi ya eh, dari media sosial juga. Mungkin sedikit saya bisa memperlihatkan ya kepada rekan-rekan sekalian ya. Ini dari main gratisan juga supaya teman-teman bisa. Nah, ini dari gratisan juga ya, teman-teman ya, lihat ya. Oke. Ya, $925 ya. Ini belum tercover bulan-bulan yang sebelumnya ya. Ada eh, laporannya yaitu penghasilan per bulan. Nah, kalau Anda bilang sudah jadi sultan dari main gratisan, saya ini adalah suka main gratisan dan media sosial karena saya tahu era sekarang betul-betul bisa merubah kita, ya. Nah, jadi kaum penyinyir ini nantinya mereka lebih doyan dan senang jadi pekerja. Ya. Maksud saya adalah di dalam sela-sela kita sebagai mungkin seorang pekerja, manfaatkan eh, peluang-peluang yang ada. Ya, hari ini kemarin saya baru aja eh, ini saya perlihatkan kepada kaum penyinyir ya.
Jadi teman-teman, video ini saya buat terbalik ya. Tidak mungkin Pi Network ini akan scam, ya, dan tidak mungkin kita dirugikan. Memang Pak Tongam bilang bahwa kalau ada yang bisa membantu masyarakat kita tanpa membayar, kenapa tidak? Saya masih ingat kata-kata beliau, ya. Kenapa kita tidak dukung, ya? Nah, inilah yang kita harus pegang, rekan-rekan, sebagai pioners-pioners, karena Pi Network ini sama sekali tidak ada berbayar 1 sen pun. 1 sen pun. Tidak ada. Tidak ada yang dirugikan. Jadi kalau mau scam, scamnya di mana? Scam mau bawa kabur lari banyak duit orang, ya. Oke, mungkin saya akan pikirkan lagi judul yang bisa lebih heboh lagi, rekan-rekan, supaya orang bisa melihat semua, supaya bisa matanya terbuka. Pi Network itu merugikannya di mana? Pi Network itu merugikan tidak menarik uang orang, tidak mengumpulkan uang orang, beda dengan pinjol-pinjol. Ya, memang memberikan pinjaman, tetapi kamu dituntut lebih besar dan kau akan tercekik membayar itu utang-utangmu, ya. Mungkin haters lebih suka begitu ya. Nah, ini dari media sosial juga ya. Real. Saya baru saja kemarin ya, sepertinya kemarin atau hari tadi pagi, saya lupa ya. Saking seringnya. Nah, hari ini saya punya koin lagi 21.000 sekian, hampir 22.000. Ini kalau diuangkan ini ya kurang lebih 300.000 lagi. Memang kita belum sultan, tetapi ada nilai-nilai yang membantu kita di masa pandemi. Dan kalau terjadi di Pi Network, ya, nilai konsensus dari Cina, maka siap-siap jadi sultan. Apakah ini tidak mungkin? Ya tidak ada yang tidak mungkin. Bitcoin saja yang dulu tidak dianggap oleh orang, bahkan saya nggak kenal itu. Mungkin kalau saya sudah kenal dulu Bitcoin, saya main juga karena saya adalah orang yang suka belajar. Apalagi kalau gratisan, apanya yang dirugikan? Bitcoin sekarang ya tembus, memang pernah sempat tembus 500 jutaan rekan-rekan. Sekarang 200 juta, itu masih tinggi satu koin. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi kalau saudara hanya menyinyir, jauh-jauh lah. Hanya membuat orang negatif, lebih baik apa ya? Ya memang susah lah untuk mencegah orang-orang seperti ini, karena selama masih ada iblis, maka ada juga orang yang akan usil, ya, membuat hitungan mundur, ya, menganggap kita adalah raja Sunda Empire, Kang Rangga, ya. Jadi ya oke lah, tidak ada masalah. Setiap orang berhak punya berusaha, punya pilihan, ya. Tetapi intinya untuk para pionir tetap semangat bersama. Pasti ketika open minded kita lain menikmati hasil. Contohnya saya sudah memperlihatkan kepada rekan-rekan sekalian hasil-hasil, nilai-nilai dari gratisan, ya, itu nyata bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin kalau kita berusaha. Salam kebaikan bagi Anda semua. Sukses.